aktivitas yang harus dilakukan. Lah jadi kelalen mikir apa ya? Bukan NMAX Mas, NREM. Oh, NREM. REM NMAX. Atau tidak sadarkan diri. Nah, keceletot ya Mas. Kayak dikata pora. Lanjut. Kamera, rolling, action. Oke, kawan yang menyenangkan, ketemu lagi dengan Mas Ocil di Sakura Family. Berhubung bulan ini adalah bulan Ramadan, saya ucapkan selamat menjalankan bulan puasa untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasanya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, di kesempatan kali ini saya ingin membahas kebutuhan yang sangat primer ataupun pokok. Jadi mungkin kita sudah familiar dengan kata-kata tidur. Nanti seberapa pentingkah tidur kita bahas itu biar tidak panjang kali lebar, karena jika terlalu panjang nanti saya malah ngelantur. Mari kita sambut bintang tamu pada kesempatan kali ini, Mas Vendo. Selamat datang, Mas. Selamat datang, Mas. Jangan merasa enggak masuknya kayak darah di Iya kok. Mungkin yang darah apa nu bener-bener karong. Oke, Mas Vendo. Tadi sudah saya terangkan untuk kesempatan kali ini. Mungkin agar lebih enak ngobrolnya, kita jenengan bisa sapa terlebih dahulu sekaligus langsung ke perkenalan, gitu ya. Oke, terima kasih Mas Ocil. Ini sahabat Sakura Family namanya siapa ini? Belum ada. Kawan Sakura aja, kawan. Kawan Sakura. Karena tadi saya bukannya kawan menyenangkan. Oke. Kawan Sakura Family, perkenalkan nama saya Alvendo Riko Luxiawan. Biasa dipanggil Vendo saja, Mas. Jangan seperti yang kemarin-kemarin. Takutnya nama saya tidak dikenal malah di sana ya. Oke, berarti jenengan lebih suka ataupun lebih senang dipanggil Mas Vendo ya? Iya, itu. Tapi sebenarnya ada nama samaran ya, Mas? Iya. Banyak sekali, Mas. Ada Mas Jibon, itu Mas Yayan, atau Mas Bung Alek ya kemarin. Oh iya. Itu Dikasih, saya ya? juga curiga. Ini Mas Ocil yang namain siapa? Bung Alek. Nah, itu. Saya curiga itu Mas Yayan atau Bung Alek itu sejenis pegawai kecamatan apa ya, Mas? Mungkin loh. Itu suka mengganti-ganti nama itu. Jadi takutnya saya malah tidak terkenal atas nama sendiri ya dari lahir itu. Jadi semacam kayak pembaru kakak ya, Iya, KTP betul ya, itu. namanya Saya diganti. curiga sekali itu sama Bung. Oke, itu maksud dari mana, Mas? maksud. Oke, itu intermezzo ya, Mas ya. Jadi inilah, kita langsung masuk saja ke materi ya. Oke. Sepertinya Anda ini sudah siap sekali dengan materi hari ini ya. Ini bukan sebagai dosen tapi loh Mas saya. Oh iya, sebagai Jangan yang susah-susah ya. ya. Nggak, saya pertanyaannya wajar saja lah. Ya. Jadi kan tadi saya sudah dibahas untuk tidur ya, Mas ya. Sebenarnya mengapa tidur ini menjadi kebutuhan yang penting untuk kita semua. Jadi untuk boleh lepas kacamata Oh, dulu? boleh, Ah, iya. boleh. Tapi enggak burem ya? Enggak. Itu tandanya itu tuh, Mas. Jadi untuk sesuai video-video yang kemarin Mas Ocil, untuk salah satunya dari Dr. Taufik, itu untuk salah satu deteksi dini. Oke, Deteksi dini atau peringatan dini ataupun alarm bagi tubuh kita, itu salah satunya dengan tidur. Jadi dinilai bisa dengan tidur. Apakah tidur itu cukup ataupun tidur itu terganggu, itu bisa saja jenis salah satu gangguan dari kesehatan mental ataupun kesehatan jiwa kita. Menjadi aspek ya. Betul. Ataupun peringatan yang tadi dikatakan. Iya. Oke, Mas, tadi kan jangan mengatakan karena kemarin Dr. Taufik sudah masuk di Sakura Family, ternyata tidur menjadi alarm ya ataupun deteksi dini. Jadi begini, Mas, kenapa sih ini menjadi kebutuhan? Sebenarnya manusia itu punya kebutuhan apa saja selain tidur ini? Ya, menurut Pak D. Maslow. Oh, Pak D. Ya, Pak D. Oh, Pak D. Ya, itu mungkin bisa salah satu fakta kalau ditelusur ya. Itu menurut Pak D. Maslow ada 5 kebutuhan dasar. 5. Ya, 5. Tapi sing apalnya fisiologis. Oh, Mas. fisiologis. Ya, jadi dari salah satunya adalah kebutuhan fisiologis, yaitu di dalamnya ada oksigen, makan, minum,
dan ya salah satunya adalah istirahat dan tidur. Nah, begitu. Jadi itu mungkin jadi bisa untuk perbahasan kita untuk kali ini ya, tidur. Oh, ya. Yang lainnya sih saya juga tidak tahu karena banyakan tidur juga mungkin Mas Ocil jadi manggilnya saya ini ya. Iya, karena jenengan ini expert di bagian tidur. Saya juga Mapan langsung bisa langsung Iya. tidur. Nah, itu saya juga bingung kenapa bagian saya kok bagian tidur kayak gitu. Ya, tapi sebenarnya paling enak ya. saya bagian makannya dan Nah, ya. Nek tidur kan. Tapi habis makan baksonya siapa itu Mas Ocil? Besok ganti studio jangan di sini lah. Iya. Banyak banget pedagang bakso di sini. Ya, jadi tadi jangan mengatakan 5 ya, 5. Mungkin kebutuhan yang paling mendasar yang fisiologis tadi, karena memang hari ini kita membahas langsung dengan ahlinya, ahli tidur, karena sekaligus memejamkan mata langsung tidur ya. Ya, itu kalian saya itu. Nek di Nobita itu ada lomba tidur, Mas. Apa ya? Iya, cepet-cepetan tidur. Oh, iya. Itu Barangkali jangan kalau bisa ikut lomba Ya, itu. sayangnya di Nobita di Jepang ya. Oh iya. Iya. Saya masih di sini loh Mas. Apa pindah lama saja ke sana? Boleh dibiayain ya. Enggak. Tapi ditakutkan nanti nek jalan ke sana itu bukan malah ikut lomba itu. Tapi saya takut malah ketemu kakak Sugiono Mas di sana. Nah, itu ya maksud saya Ya itu saya takutnya di situ. Bukan ketemu Nobita, malah ketemu menurut saya bukan yang ditakutkan tapi yang diharapkan. Nah, saya malah mengajak teman-teman yang lain itu nanti. Oke, jangan terlalu panjang lebar nganturnya. Nanti terlalu panjang durasi video ini. Iya, malah orang tonton juga. Ya, lanjut. Cukup ya Mas? Iya, cukup. Jadi gini Mas, tadi kita kan membahas tidur. Sebenarnya kan tidur sangat familiar ya Mas ya untuk semua orang lah, orang awam maupun sebagainya itu kata tidur sangat familiar dan bahkan saat tidak langsung kita juga selalu memenuhi kebutuhan tidur. Sebenarnya apa sih menurut jenengan tidur ini? Ya, tidur itu adalah aktivitas sehari-hari kita, atau dalam artian ini tidak secara definisi yang ilmiah ya Mas, karena yang dilalah sekolah nyong kadang prei kadang ora ya. Jadi tidur itu adalah kondisi tidak tersadarkan diri yang bisa distimulasi, bisa dibangunkan oleh stimulasi dari dalam ataupun dari luar. Contoh yang tadi bakso-bakso itu, ya, lah itu bisa stimulasi. Nah itu lagi itu. Jadi itu bisa stimulasi dari luar. Itu menurut pengertian yang saya tahu ya Mas ya. Tapi definisi yang ilmiah ya mungkin tanya yang lebih expert lagi. Pak dosen mungkin. Itu tadi jenengan sudah menjelaskan terkait tidur itu sendiri ya. Mungkin ini menjadi pembeda untuk pingsan, terus juga untuk penurunan kesadaran kayak koma, untuk tidur masih bisa dibangunkan gitu ya. Tapi sebenarnya masih ada tidur yang tidak bisa dibangunkan. Nek di itu ya, dia plang tulisannya TPU itu orang tidur tidak bisa dibangun. Ada juga dalam kondisi tidur itu bisa bangun Mas. Nah ini tendensi jenengan kemana? Kondisi ya, itu adalah Maerotnya di Mas. Cari pikir mau Maerot. Nah, itu maning. Itu saudara Maerot. Enggak, aku curiga gini Mas. Apa ya, kemarin saya ngobat apa sebagainya, enggak ada tuh tuang bakso. Ini kan jenengan bintang tamu, ini kenapa jadi ada tuang bakso gitu. Puasa. Nah, oh ya puasa. Oh ya puasa. Baksonya kurang ajar deh baksonya. Oke, Mas. Cukup ya keluarnya. Ya bisa. Jadi itu mungkin banyak sekali yang belum kita ketahui, terutama saya ya, untuk tidur itu sendiri. Ada enggak spesifikasi terkait tidur ini agar kita, khususnya saya dan teman-teman di Sakura Family lebih paham lagi sebenarnya tidur tidak seterbiasa apa ya, tidur ya biasa ya gitu. Ternyata ada keterangan yang lainnya. Ya, jadi untuk tidur itu sesuai yang saya baca juga, tapi setengah ya Mas ya. Jadi nanti bisa dikomplitkan, bisa googling ataupun cari referensi yang lain. Jadi untuk tidur itu ada, yang saya tahu ada 2 fase. Ya, fase yang pertama NREM atau non rapid eye movement. Yang satunya lagi adalah REM, rapid eye movement. Bejere ini ya Mas. 2 ya Mas. Iya. NMAX sama REM. Bukan NMAX Mas. NREM. Oh, NREM. REM. REM. NMAX. Malah jenajah ketularan saya.
N rem Ya. sama rem. Ya. Ya. Jadi ini kan mungkin asing ya Mas ya, belum familiar. Saya juga kata-kata. asing. Saya dapat kemarin itu. Baca. Iya. Ya, jadi tadi N rem sama rem. Ya. Sekalipun jadi ini asing karena sudah baca ya, bisa diterangkan nih ataupun difamiliarkan. Betul. Kategori NREM. NREM itu non rapid eye movement. Itu adalah kondisi tidak sadarkan diri ataupun tidur dalam fase atau yang bisa dikatakan mungkin tidur dalam. Iya. Ya, itu NREM. Tidur pulas ya. Tidur pulas. Ya. Terus yang REM itu kondisi untuk awal nanti kita akan tidur dalam, itu kondisi sebelum itu. Jadi bisa kondisi mengistirahatkan atau tidak sadarkan diri. Nah, kecelatat ya Mas. Kayaknya kurang dipijit bukan ya? Gitu. Puasa Mas. Oh iya. Puasa. Jadi Oke. REM itu kondisi. Ya dikata pora. Lanjut. Rem itu adalah REM itu adalah kondisi untuk awal mula dalam posisi tidak sadarkan diri, yaitu bisa fase beberapa menit, 5 sampai 10 menit bahkan. Tapi masih terjaga. Dalam hal itu bukan terjaga, ada di dalamnya itu cirinya itu bisa bermimpi. Kalau yang tidur dalam kan cirinya tidak ada mimpi di situ, kayak gitu. Jadi bedanya di situ menurut saya. iya, yang Yang kemarin lebih lengkap ya tanya buku. baca gitu ya. Baca. Mami, ayo kemarin membaca gitu ya. Ya gue balik lebih tepatnya itu Mas. Ya, mungkin tadi yang disampaikan Mas Wendo itu adalah pembagian ada N-rem sama rem Ya, ya Mas ya. betul. Terus untuk yang fase pertama ketika angkatan ya, Angkatan. persiapan mau tidur pulas Nah, adalah rem, rem. terus juga ketika tidur pulas ada N-rem. N-rem. Betul. Oke, ternyata rem ini yang masih bermimpi ya. Ya, ditandai dengan mimpi, masih bermimpi, terus irama jantung itu masih belum teratur. stabil atau tidak teratur, terus metabolismenya ini mandan email ya Mas. Oh iya. Jadi mau kembali dari nyong pinter. Tapi memang cerdas. Karena jangan cerdas akhirnya menjadi narasumber hari ini. Aduh. Tapi kok tidur ya? Ya itu remnya. Gini. Dokter tapi paradigma gangguan jiwa luar biasa ya. Jadi aku Iya, kok. tidur kan sesuai dengan Kok jomplang ya? lanjut. Ya, jadi kalau NREM itu kondisi benar-benar tidur pulas, tidak dalam di situ biasanya kita tidak muncul mimpi. Ya, tidak muncul mimpi, terus kondisi badan itu stabil, irama jantungnya stabil, ngeslow kayak gitu. Di pantai. Itu bakul bakso lagi. Oh iya. Bakul bakso lagi Suaranya beda. Jadi slow, metabolismenya lancar. Itu bedanya. Di N-rem berarti Betul. nek mimpi basah di rem ya Mas Nah, ya. itu mungkin bisa gabungan. Oh, gabungan. Karena awal mula jeduk-jeduk jadi slow, akibatnya ada yang dibasahin. Oh, gitu ya. Nek Cilok. Itu lagi. Nggak, Banyak orang aku dagang. ini ya apa? Banyak orang dagang di sini ya, Mas. Puasa ada Lah, iya. ada bakso. Ini sini udah tempatnya siapa, Mas? Tapi enggak. Kita kan publishnya jam 9.00. Oh, iya, Kan aman. sudah buka. Tapi bakul bakso ditutup begitu. Ya, Cilok lo mungkin bakso naik malam. Ya, oh, masih. baca ya. Cilok lo. pas Ya. singgangan itu, Mas. Jadi ini Mas, tadi kan kembali lagi Mas. Serius Mas. dulu. Ya, yes. Saya mendatangkan jalan ke sini ini Serius untuk ini. bicara yang serius malah guyon bletrek. Letrek. Iya Mas, jadi tadi Anda N-rem sama rem. Ya. Nah, ini untuk pembagiannya gitu ya. Maka wajar ketika memang ketika tidur ini sangat bermanfaat terhadap diri kita karena memang ternyata di rem tadi ya Mas, N-rem tadi ya. Betul. Metabolisme dan fungsi-fungsi jantung itu di kondisi menurun dan stabil ya. Karena gini Mas Ocil, untuk saat ini kan ya seperti kemarin perbincangannya Mas Ocil sama Mas Beng Beng Oh iya, beng-beng. ya. Jadi untuk Mas fase sekarang itu banyakan remaja itu fase Gen Z ataupun strawberry ya. Strawberry. Strawberry. Ya, gini Mas, Beda perlu- ya? Beda. Oh, berarti saya yang jadi- kurang menyimak. Jadi gini. Kurang nonton lagi. Jadi gini ya, mau salah ya. Iya, bukan Jadi- bapak ya. Beng Beng. Iya. Gen strawberry itu berasal dari Gen Z, tapi Ah. tidak semua Gen Z itu Gen strawberry. Ya.
ada nek saya kan gen apel, Iya. apel. Apel tapi yang bosok. Ya, enggak setengah matang. Setengah matang. Ya, jadi itu untuk fase sekarang itu karena mungkin banyakkan informasi yang cepat ya. Menurut ini pemikiran saya ya. Kebanyakan informasi ataupun media sekarang itu banyak banget untuk bisa mendapatkan informasi segala jenis rupa. Jadi untuk fase sekarang itu untuk manusianya itu jadi ya mungkin salah satunya yang Mas Ocil dan Mas Beng Beng bicarakan ya. Karena saat ini untuk informasi yang sangat banyak dan kita pun bisa mengakses dengan cepat ya untuk ya istilahnya penakannya wong bokaken pikiran ya gitu Mas nggih. Nggih dening. Ya, itu. Jadi terlalu banyak orang berpikir, terlalu lagi gimana aku runggi. Terlalu banyak orang berpikir yang mungkin kebutuhan kita ataupun banyak pikiran itu tidak dipilah-pilah ya. Dalam arti untuk mana makanan pokok, mana makanan pendamping ya. Istilahnya kayak gitu. Jadi banyak pikiran yang harusnya mungkin sebagai petani memikirkan hanya perkebunan, kok malah menjadi karena informasi begitu cepat kepengen jadi petinju. Oh iya. Ya karena banyak MMA atau apa ya gitu loh. Jadi ya akhirnya banyak pikiran berubah-ubah ataupun istilahnya tidak sesuai dengan apa yang harus dibutuhkan bagi diri kita. Prioritas ya. Prioritaskan betul. Jadi semua dianggap makanan utama semua. Nah, Dari kegemukan itu. Nah, kayak ya. jalan-jalan. Ini sebenarnya bukan gemuk Mas. Cuma makmur. Iya. Oh iya. Puasa. Gemuk gumun siapa kayak mau? Tentongnya akeh. Ya itu mungkin Ya, gitu. berarti mungkin yang lagi tren sekarang adalah overthinking, Nah, Mas, ya. betul. Ternyata ketika banyak pikiran akhirnya kita juga terdampak Nah, ke kebutuhan itu betul. tidurnya. Nah, bicara tentang itu ya, tadi kan dampaknya itu dampak-dampak secara ke kita ini gimana ketika kekurangan tidur? Jadi dampak bagi tubuh ya sesuai dengan kemarin teorinya Dr. Taufik ya. Itu sebagai peringatan dini. Berarti ada gangguan berarti di dalam tubuh kita. Ketika Kekurangan tidur, bahkan kelebihan pun juga sama. Oh, iya. Ya, kekurangan ya Apapun itu sebenarnya yang pas. Ya? yang pas betul ya, maksud saya itu yang pas. Oh, jadi seperti itu ya, Mas ya. Ketika kekurangan tidur ternyata ada gangguan ya secara mungkin secara fisik dan secara mental seperti dikatakan oleh Dokter Taufik tersebut. Nah, tadi kan bicara nih, sebenarnya kekurangannya tidak baik, terus juga kelebihan tidak baik. Kira-kira nih, Mas, menurut jenengan itu porsi yang pas kebutuhan yang harus dipenuhi. Karena semisal saya nih remaja nih, ya remaja kan tidak mungkin. Jenengan masih remaja, Mas? Iya dong, masih bujang. Bedanya mana? Remaja atau enggak? Ini asli 2 kelinci, coy. Gigi 2 atau apa yang 2? 2. Komodo. Nah itu yang berdua. Oh, apa hubungannya? Pasanya gumun. Lanjut. Kayak Ustadz deh. Lanjut. Iya. Jadi kan tidak mungkin ya saya itu harus tidur sangat lama seperti kayak bayi gitu ya. Iya. Karena naik bayi semakin banyak tidur katanya kan meningkatkan kognitif itu lah. Nah, kebutuhan menurut ini ada pembedanya enggak? Nah, ini pas banget kemarin saya dikirimi itu, Mas. Bukan fase apa tadi? Kebutuhan tidur berapa jam? Karena lebih baik nyontek ya daripada salah. ngepek. Iya. Tidak tersetting sama sekali. Ternyata jenengan ini kebiasaan dulu waktu kuliah bawa ke sini ya. Takut bu dosen. Ya. Ini ada waduh banyak Mas, tapi tak sebutkan pelan-pelan ya. Dari umur, ini dari kategori umur itu ada 0 sampai 1 bulan itu 14 sampai 18 jam. Ya. Dari 1 bulan sampai 18 bulan itu 12 sampai 14 jam. Dari 18 bulan sampai 3 tahun 11 sampai 12 jam. Dari 6 tahun sampai 12 tahun itu 10 jam. Dari 12 tahun sampai 18 tahun itu 8,5 jam. 18 sampai 40 7 sampai 8 jam. 40 tahun sampai 60 tahun mbah-mbah pun harus tidur
Iya, ya harus tidur, masalah tidur. Saya setuju. Mbok ngomong putu kon kon putu nek kon dolanan. Ya, dari 60 tahun ke atas itu 6 jam. Oh. Jadi itu sih kategori apa jane Sesuai usia. sesuai usia. Itu pun literasi dari yang meneliti ya Mas, bukan dari saya. Bukan dari Ya, saya. iya, saya paham kan aja Iya. nyontek. Nyontek Misalnya saya. jangan itu enggak usah nyontek. Nggak tahu. Kan dulu ketika waktu kuliah kan suka ini kan ngepack dan nyontek gitu Lebih kan. tepatnya sih orang lain yang mengerjakan Mas. Oh, enggak itu mungkin tujuannya baik ya untuk membanggakan Nah, orang tua itu, ya. itu salah satunya. Ya cuman kebangetan tekniknya. Ya, oke. Teman-teman di Sakura Family ternyata kebutuhan tidur itu sangat variatif. Jadi mungkin kalau semisal saya menyimpulkan dari yang tadi dibacakan bukan disebutkan Dibacakan. Iya. Itu semakin bertambahnya usia ternyata semakin menurun gitu. Betul. Nek saya kan masuk di 7 sampai 8 ya Mas ya. Ya, Tapi kadang kurang Mas. betul. Berarti ketika ada kategori tersebut, kita bisa untuk sebagai standar bahwa Iya, tidurnya ya pas-pasnya semono lah. Misalkan kelebihan berarti ada permasalahan ataupun malah nggak bisa tidur Iya. atau tidurnya kurang. Nah, itu kata Mas Susi. Nah, itu berarti bawa ke Mas Visi saja. Tapi sebenarnya tidak semua orang yang Iya, tidak bisa tapi tidur itu ada masalah di bagian mentalnya. Mungkin sedang mengerjakan pekerjaan atau sedang memikirkan waktu seno. Iya, enggak, utang sih ora lah. Waktu seno tanggal 2 ya kan. Karena Terus golek kebutuhan. di awal bulan sudah buat bayar utang kayak jenengan kan so kayak Aman sih Mas. aman ya. Selama pasokan beras di belakang masih banyak. Oke Mas. Jadi ini tadi yang saya bincang-bincang panjang kali lebar ini menurut saya cukup ya Mas atau ada yang perlu ditambahkan? Enggak lah, cukup lah. Udah banyak banget. Iya. Sampai kan Ilmu nenyong saya mengerti ya. Tadi kan awalnya jangan nyontoh terus di akhir nyontoh berarti kan mungkin bisa lalen lagi ya. karena puasa Mas. Oh iya. Lemes, lelah, letih, lesu. Betul. Ini sih malam apa gimana? Nah, saya heran gitu maling backsound-nya kadang puasa, kadang bakso ya. Kemarin tak berengkolang gitu. Oke, teman-teman, tadi untuk pembahasan tidurnya, ternyata tidur ini sangat penting untuk kita. Jadi mungkin kata tidur ini sudah sangat familiar dan kita secara tidak sadar juga sudah memenuhi kebutuhan itu ya. Sekalipun kita tidak begitu paham pentingnya, tapi karena mungkin secara fitrahnya manusia itu tidur menjadi kebutuhan begitu. Oke teman-teman, itu saja. Semoga pembahasan kali ini bisa menambah wawasan untuk kita semua dan bisa memberi kemanfaatan untuk khalayak banyak. Seperti biasa Mas Vendo, kita kan di ngobras ini ya. Tuh ya. Biasanya nih ngobras itu ngobrol sana ada jargonnya ya. Iya. Tapi tadi kelupaan enggak apa-apa, enggak masalah lah. Ya. Juga kadang juga kayak gini kesel. Ya bukan keserut ini Mas. Oh iya mau masuk. Iya. Nah, Oh ya apalagi berhubungan puasa, ya. betul. Lalat lesu gitu. Jangan. Tradisi ngobras itu ada quotes. Jadi narasumber menyiapkan quotes. Itu jadi beban jadi saya ya. Oh, beban ya, beban ya. Jadi harus nyiapkan quote ya. Iya, harus itu. Saya Quotes of dapat the day. kata-kata kayak gini, temukan bahagiamu sendiri, jangankan maaf ganti Nggak apa-apa, lanjut. Lanjut, Nggak usah ya. diganti. temukan bahagiamu, jangan pasrahkan bahagiamu ataupun kesenanganmu pada orang lain atau benda lain, karena bahagia itu dirasakan diri sendiri, tapi kalau kesenangan bisa bersama-sama. Oke, luar biasa. Mantap. Ternyata jenengan cukup bijak ya. Aduh, Apa cuma nek lagi berkata-kata toh? karena ada video. Oh iya. Lalu belakang video, aduh. Tapi benar sih, jangan serahkan kebahagiaan kita kepada orang lain, tapi penanggung jawab kebahagiaan diri kita sendiri di kita sendiri. Oke, itu quotes hari ini sebagai penutup di Ngobras episode yang entah keberapa ini. Semoga bermanfaat. Dari saya Mas Ocil dan Mas Vendo di Ngobras. Sampai jumpa. See you. Mas, Apa lagi? ada yang kelupaan. Apa lagi Mas? Ini kan konten YouTube ya. Oh iya. Jadi kita perlu mengajak teman-teman untuk mendukung channel Sakura Family dengan cara Subscribe, like, dan komentari video di Sakura Family. Loncengnya Mas. Oh ya loncengnya, jangan lupa loncengnya dibunyikan agar bisa
Ting 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 ting. Oke, jadi lonceng ini dibunyikan agar teman-teman semua tidak ketinggalan untuk video-video dari Sakura Family. Tadi sudah tak tutup ya. Perlu ditutup lagi? Matiin aja Oh langsung. ya. Matiin Mas, matiin kameranya Mas.